Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Senang sekali, kita ketemu lagi hari ini bersama saya Hetsman Arif dan, juga Bung Rocky Gerung. Saya, akan mengajak Anda langsung bergabung dengan Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky, saya jujur saja sangat terenyuh, marah, tapi juga sekaligus khawatir melihat penegakan hukum kita yang, saat ini tengah disoroti oleh para netizen sebagai sebuah contrasting rasa keadilan yang sangat mengganggu siapapun juga yang masih punya hati nurani. Netizen menyoroti vonis hakim yang jadi bagian dari terdakwa bagian dari skandal mega korupsi timah 300 triliun itu hanya divonis 3 tahun dan didenda Rp5.000. Ini saya nggak salah baca ini, Rp5.000 gitu. Dan sementara di Malang, Jawa Timur itu ada seorang kakek gitu yang dia memelihara ikan aligator sudah 18 tahun gitu ya. Itu kemudian didenda 5 juta dan divonis 6 bulan penjara. Di Bali ada seorang pria yang dia mewarisi landak Jawa dari mertuanya begitu dan dia pelihara. Ini sekarang diancam hukuman 5 tahun penjara. Ini yang membuat netizen pada ngamuk, marah-marah, mereka menyerbu akun media sosialnya BKSDA Bali. Dan saya kira ini situasi ini mengkhawatirkan yang sering kita sebut bahwa ini ranting kering sudah berserakan di mana-mana, tapi kemudian disiram oleh bensin oleh para aparat penegak hukum kita. Ya memang betul, kita sedang masuk pada tahap yang paling berbahaya dari sebut aja tuntutan keadilan, yaitu kontras antara para pelaku korupsi, kriminal yang merugikan negara ratusan triliun, dan rakyat jelata yang sekedar mencari remah-remah dari tambang-tambang mineral kita yang kemudian ditangkap, digusur, dipersekusi. Padahal mereka hidup dari awal dengan kemampuan dasar, yaitu mengolah tanah mereka sendiri yang di dalamnya ada mineral, emas, timah, batu bara. Dan kita lihat bagaimana kontras terhadap sebut aja koruptor-koruptor besar yang nilai korupsinya itu triliunan dan hanya dihukum sekian bulan lalu denda sekian ribu rupiah, itu dibandingkan dengan mereka yang sekedar karena ketidaktahuan memelihara unggas atau hewan yang dilindungi oleh negara, oleh hukum itu. Jadi bayangkan bagaimana seseorang yang dengan pengetahuan yang terbatas memelihara landa, ada yang memelihara ikan lalu dihukum, ada yang 5 tahun, ada yang berbilang bulan, sementara mereka mesti menghidupi keluarganya. Sangat mungkin mereka tidak ingin menjual atau memperdagangkan itu hanya untuk dipelihara sendiri, ada kenikmatan pagi-pagi bersihin kamar tempat tidur landa atau kandang landa, menatap ikan yang menimbulkan semacam kebahagiaan kecil, tanpa mereka tahu bahwa nilainya itu mungkin ratusan juta kalau dijual pada penada, tapi mereka hanya memelihara itu. Jadi ada rasa keadilan yang tidak dipahami oleh hakim-hakim kita yang sekedar menegakkan hukum positif. Jadi kalau kita masuk pada teori bahwa keadilan itu adalah rasa batin seorang hakim, dan kalau dia tahu bahwa dia itu ditugaskan oleh langit, oleh Tuhan dalam pengertian religi untuk menghasilkan keadilan, maka dia harusnya berpihak pada rasa keadilan, bukan pada hukum positif. Kan keseimbangan itu yang dibutuhkan ketika kita sebagai hakim misalnya memutuskan perkara, bukan sekedar melihat the black letter of law, huruf-huruf mati yang ada di dalam undang-undang, tetapi melihat bagaimana hidup itu didesakkan oleh satu sistem yang membuat rakyat di bawah itu menderita tuh. Kalau kita bicara lebih panjang, kita akan lihat bahwa seluruh proses ini akan mengarah pada semacam social unrest, pada keresahan sosial atau bahkan pemberontakan sosial. Karena keadilan tidak lagi dihasilkan melalui meja hukum, tetapi dihasilkan melalui like and dislike, dan melalui ketidakmampuan hakim-hakim kita untuk membaca apa sebetulnya di antara pasal-pasal hukum itu apa. Jadi sebut aja between the line of the black letter of law itu terletak di situ yang kita sebut sebagai justice. Miris sekali ya, Bung Rocky. Si kakek yang di Malang tadi itu dia
merasa sangat marah, kecewa, putus asa, dan dia merasa seolah-olah kini dia seperti penjahat besar begitu ya. Padahal dia hanya memelihara ikan yang tadinya aturannya ketika dia memelihara dulu juga belum ada aturan semacam itu. Sementara kita melihat ada contrasting lain, aparat penegak hukum ini khususnya KPK ya, ini juga sangat disoroti karena terkesan dia melindungi keluarga Mulyono yang diduga menerima gratifikasi. KPK misalnya sekarang mulai kelihatan ragu untuk memeriksa kasus-kasus yang masih melibatkan keluarga presiden. Sementara keadilan itu dituntut oleh rakyat yang sebetulnya nggak peduli dengan apa yang terjadi di tingkat pusat. Mereka bukan tidak paham, menganggap bahwa ya itu politik itu adalah urusan elit, bahwa akan ada tukar tambah menteri, reshuffle segala macam, ya biarkanlah. Bagi rakyat kecil mereka hanya ingin ada semacam rezeki yang bisa mereka peroleh, rezeki batin dari kebahagiaan, pagi-pagi dengar kicau burung, lalu berupaya untuk cari sesuap nasi dengan membantu tetangga misalnya bangun tembok atau dipekerjakan menunggu kontraktor benar-benar jalan. Kan semua itu penderitaan rakyat kecil tuh. Dan mereka yang kemudian merasakan akibat dari kenaikan harga-harga, mereka yang merasakan akibat dari nutrisi yang tidak bisa disiapkan oleh negara. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan jadi generasi emas atau berupaya untuk menaikkan harapan naik ke middle class. Mereka hanya ingin bertahan di dalam keadaan subsistensi itu, pertahanan dasar dari ekonomi kita itu. Tetapi mereka dituduh sebagai ilegal dalam mencuri segala macam tuh. Nah, kemampuan kita untuk punya empati pada rasa kemanusiaan itu benar-benar hilang tuh. Jadi kalau kita masuk di dalam batin manusia itu, kita lihat bahwa ada yang diperintahkan oleh moral, ada yang diperintahkan oleh prinsip-prinsip formal, hukum misalnya tuh. Tetapi dalam keadaan kita semua kekurangan kemampuan untuk mengucapkan protes, apalagi rakyat kecil, diperlukan hakim-hakim yang mungkin masih punya sense of justice melampaui justice yang dimaksudkan oleh hukum positif. Jadi sekali lagi, kalau kita bikin renungan hari ini, kita ingin supaya ada kedamaian. Kedamaian itu didasarkan pada pertimbangan keadilan yang datang dari nilai komunitas, bukan dari nilai negara tuh. Jadi negara seringkali sekedar mendikte, ini hak kami, ini tanah negara. Di mana di dalam uraian hukum negara itu memiliki tanah. Tanah itu dimiliki, diolah oleh rakyat, oleh manusia konkret, bukan negara. Negara menguasai, bukan dia memiliki, sehingga dia bisa menyingkirkan orang lain yang sudah lebih dahulu memiliki, kendati status hukumnya itu paling rendah, atau girik misalnya, atau garapan. Jadi nggak mungkin kita ajukan satu tesis bahwa negara memiliki tanah dan karena itu dia berhak untuk menggusur rakyatnya. Lalu negara itu disebut negara kalau ada unsur rakyat di situ. Jadi negara hidup berdasarkan kepentingan rakyat mengolah ekonominya tuh. Ekonomi rakyat yang paling dasar adalah mengolah tanah. Jadi filosofi itu tidak dipahami oleh sistem bernegara kita. Demikian dengan gampang Presiden Jokowi suruh gusur ini, gusur sana karena mau bikin yang dia sebut sebagai proyek strategis nasional, tanpa paham bahwa antropologi negeri ini didasarkan pada keadaan awal, yaitu pengelolaan tanah untuk kebutuhan hidup oleh rakyat, bukan oleh korporasi. Jadi korporasi kemudian mengambil keuntungan dari keistimewaan yang diberikan oleh negara. Siapa yang bersalah? Ya negara. Negara itu representasinya siapa? Ya presiden. Karena semuanya datang berdasarkan perintah presiden, yaitu regulasi yang diinginkan untuk menghidupkan ekonomi kelas atas, bukan sistem keadilan sosial yang menjadi dasar dari berdirinya negara ini. Dalam situasi sekarang ini saya tidak terlalu terkejutkan kalau publik tuh skeptis, sinis, bahkan mencurigai lembaga peradilan. Padahal kan para hakim itu sering disebut sebagai yang mulia panggilannya, dan kemudian mereka juga disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk soal penegakan hukum. Tapi apakah mereka masih pantas kalau disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi dengan vonis-vonis semacam itu? Kita lihat secara umum ruang sidang itu tinggal menjadi ruang untuk mengucapkan keputusan pengadilan. Bukan keadilan di situ, tapi keputusan pengadilan yang dasarnya adalah kalkulasi matematika
produksi, dihitung kerugian negara sekian, dihitung apa yang akan menyebabkan hak-hak negara itu dibatalkan karena ada perambah hutan misalnya. Sementara perambah utamanya adalah mereka yang ingin akumulasi lalu mengambil tanah-tanah rakyat dan dibenarkan oleh undang-undang, terutama Omnibus Law. Jadi semua hal itu akhirnya jadi hukum itu jadi peralatan negara, dan hakim menjadi hakim yang bukan disogok, diperintahkan secara sublim oleh ideologi bahwa hukum harus ditegakkan. Betul, menegakkan hukum artinya mengolah keadilan, bukan memaksakan pasal di situ. Nah, kita nggak ngerti bagaimana keadaan kita di masa yang akan datang di dalam pemerintahan yang baru. Kalau teori hukum, paradigma hukum masih di dalam keputusan-keputusan pengadilan, bukan keputusan keadilan itu. Jadi kita mau lihat bahwa masalah ini akan berimplikasi pada keresahan sosial. Pasti itu akan terjadi karena di mana-mana di seluruh dunia ini soal konflik agraria itu akan menghasilkan revolusi, akan menghasilkan perlawanan, dan itu adalah hal yang lumrah karena orang hidup pertama-tama dengan mengandalkan kerja dia, labor dia yang dia berikan pada alam, dan apa yang dia berikan pada alam itu menjadi hak dia, bukan yang diberikan oleh negara berdasarkan sistem ini legal apa ini tidak legal kan. Jadi balik lagi pada kondisi masyarakat di awal kemerdekaan kita yang mengharapkan ada keadilan, ada kemakmuran. Ternyata yang ada hanyalah figur angka-angka yang ditampilkan seolah-olah Gini rasio kita membaik, padahal disparitas tidak sekedar ditentukan oleh Gini rasio, seolah pertumbuhan ekonomi kalau dipush sekian persen akan menimbulkan kemakmuran, padahal trickle down itu sudah dibatalkan dalam banyak teori ekonomi. Jadi semua hal yang buruk itu ada di kita hari-hari ini. Di kita artinya di dalam kepresidenan Pak Jokowi, dan kemampuan kita untuk menghasilkan keadilan hanya bisa kita harapkan pada pemerintahan yang baru, yaitu Presiden Prabowo. Dan kemampuan kita untuk mengatakan ini tidak adil itu berbahaya bagi kemanusiaan yang adil dan beradab juga harus kita paksakan melalui kontrol DPR. Kan kita ingin bandingkan misalnya bahwa di era Pak Prabowo kontrol DPR itu betul-betul dimaksudkan untuk membela hak-hak rakyat sebagai representasi dari kepentingan politik mereka 5 tahunan. Selain wakil Tuhan, hakim itu kan juga disering sebagai living law ya, hukum yang hidup. Artinya dia sendiri bisa menghasilkan hukum dan tidak harus secara rigid terikat pada hukum-hukum tertulis yang ada dalam kitab-kitab undang-undang begitu. Karena Anda sendiri juga sering mengingatkan bahwa perilaku semacam itu kan mereka betul-betul terikat pada sebagai black letter of law gitu. Hakim itu bukan petugas negara, dia digaji oleh negara melalui pajak rakyat. Bahwa secara administratif dia ada golongan penggajian tuh, dia pejabat negara, dia penegak hukum tuh. Tetapi hakim itu begitu ada di ruang sidang, dia berubah menjadi wakil Tuhan, bukan wakil presiden di situ kan. Kan filosofi itu yang kita kenal, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara, bahkan dia harus menghasilkan keadilan kendati itu bertentangan dengan hukum negara. Karena pada hakim terakhirlah diberi semacam hak untuk menyatakan rasa keadilan itu saya produksi dari hati nurani saya. Kan itu dasarnya tuh, kenapa seorang jadi hakim? Karena dia langsung mewakili rasa keadilan tuh, bukan mewakili buku kitab-kitab hukum. Kitab hukum bisa diubah oleh keputusan presiden, dibatalkan oleh kepentingan kekuasaan, tetapi hakim itu adalah hati nurani rakyat. Hakim itu hanya bertumpu pada prinsip bahwa dia bisa menghasilkan hukum demi keadilan tuh, dan keadilan itu datang dari perintah langit tuh, bukan dari perintah seorang raja. Jadi kemampuan ini yang hilang dari sistem peradilan kita tuh. Kita ingin kembalikan hak rakyat itu didahulukan supaya semua hal yang dianggap sebagai stateism, negaraisme itu tidak lagi menakut-nakuti rakyat. Rakyat adalah pemilik pertama kedaulatan rakyat, dan dia mendelegasikan itu pada pemimpin-pemimpinnya melalui kepentingan keadilan dia tuh. Dia tidak mendelegasikan kedaulatan dia meminta supaya representasi keadilan dipahami oleh anggota DPR, dipahami oleh hakim di dalam ruang-ruang pengadilan. Jadi sekali lagi kita ingin supaya hakim mengerti bahwa dia itu pembawa keadilan, bukan pembawa pesan kekuasaan, bukan pembawa pesan oligarki, bukan pembawa
pesan partai. Jadi hakim dia harus memutuskan berdasarkan prinsip bahwa keadilan itu ada di dalam wording dia, ada di dalam benak dia tuh, ada di dalam tatapan mata dia tentang keadaan sosial. Itu sebetulnya yang kita maksud dengan menegakkan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi itu jadi semacam pegangan moral rakyat kita, bangsa kita, dan berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua diktum itu saja di dalam Pancasila itu memungkinkan hakim untuk mengatakan saya akan memutuskan berdasarkan prinsip keadilan, bukan atas dasar prinsip perintah undang-undang. Kan itu yang kita sebut sebagai bagian yang paling penting pada hakim, itu diskresi dia demi keadilan. Salam akal sehat. Tetap semangat. Salam tegakkan keadilan. akal sehat.